Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zukri Juanda. Perkenalkan, nama saya M. Randu Purnama. Di sini kami akan menjelaskan presentasi kami tentang MPPT berbasis PNO dengan menggunakan kapasitor dan tanpa kapasitor. Kali ini kami akan membahas tentang rangkaian dalam penelitian kami, di mana Untuk jadi bagian pertama merupakan rangkaian buck converter yang berfungsi untuk menurunkan dan menyesuaikan tegangan keluaran dari panel surya agar sesuai dengan kebutuhan beban. Rangkaian ini terdiri komponen utama berupa induktor toroid, dioda, Schottky, dan kapasitor sebagai filter keluaran. Pengaturan besar tegangan keluaran dilakukan melalui sinyal PWM yang dihasilkan oleh microcontroller, di mana nilai duty cycle diatur berdasarkan hasil perhitungan algoritma kendali PNO. Bagian kedua adalah sistem sensor tegangan dan arus yang berfungsi untuk mengukur parameter input dari panel surya. Data hasil pengukuran ini digunakan sebagai masukan utama bagi sistem kendali untuk menentukan titik kerja maksimum daya. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. baik untuk ke bagian ketiga, yaitu adalah komparator LM311 yang dimana berfungsi sebagai penguat sekaligus pembentuk ulang sinyal PWM dari Arduino agar sesuai dengan kebutuhan penggerak rangkaian switching pada buck converter. Nah, pada komponen ini memastikan sinyal kendali memiliki level tegangan dan bentuk gelombang yang stabil. Lanjut ke bagian keempat, yaitu microcontroller Arduino Uno yang berperan sebagai pusat kendali sistem MPPT. Hasil proses ini kemudian digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM yang mengatur kerja buck converter. Selain itu, Arduino juga mengelola pengiriman data ke sistem tampilan. Lanjut ke bagian kelima, yaitu modul LCD yang digunakan sebagai media tampilan untuk menampilkan parameter sistem secara real time, seperti tegangan, arus, daya, serta nilai duty cycle. Modul ini berfungsi untuk mempermudah pemantauan kinerja sistem selama proses operasi berlangsung. Baiklah, untuk percobaan kali ini kami akan melakukan pengujian rangkaian. Di sini kami menggunakan power supply untuk uji coba sebagai pengganti panel surya. Nah, untuk hasilnya dapat kita lihat pada rangkaian dengan lampu yang menyala terang dan MPPT-nya di bagian LCD. Nah, pada power supply menampilkan tampilan tegangan bernilai 11,73 dan arus 1,37 sama dengan sumber power supply. Nah, pada LCD rangkaian kita bisa terlihat untuk dayanya 16,1 dan untuk duty cycle-nya pada titik maksimum yaitu 100%. Baik, pada bagian ini kami akan mengubah nilai jumlah sampel, di mana gunanya yaitu supaya daya keluarannya terlihat lebih stabil dan tidak terlalu berayun gelombangnya. Di sini kami menggunakan jumlah sampel yang bervariasi, yaitu jumlah sampel 17, 20, dan 30. Nah, untuk lebih jelasnya dalam menghasilkan gelombang yaitu dapat dilihat pada layar berikut.
Baik, pada tahapan kali ini kami akan melakukan pengujian di lapangan untuk melakukan secara real time, yang dimana alat yang kami gunakan yaitu yang pertama ada laptop untuk melakukan pengodingan atau pemrograman, yang kedua yaitu ada rangkaian MPPT, terdapat rangkaian buck converter termasuk langsung ke dalam bebannya, dan yang ketiga yaitu ada panel surya yang kami gunakan untuk sebagai sumber input. Terus ada terminal. Baiklah, di sini kami melakukan percobaan tanpa MPPT dari panel surya langsung ke beban. Di sini kami menggunakan lampu dan motor. Untuk bebannya di sini lebih dari 50 watt. Bisa dilihat pada kondisi lampunya terang dan motor berputar agak pelan. Untuk percobaan ini di sini kami sudah menggunakan rangkaian MPPT-nya. Bisa dilihat pada lampunya udah mulai agak terang dan motornya berputar agak cepat. Kali ini kami telah melakukan perbaikan yaitu dengan menambahkan kapasitor di bagian sumber. Di sini kami melakukan pengujian langsung ke beban tanpa menggunakan controller. Terlihat bahwa hasilnya terang. Baik, pada bagian ini kami menggunakan perbaikan juga dengan menambahkan kapasitor di bagian sumber. Nah, kali ini kami akan melakukan pengujian menggunakan controller MPPT PNO, di mana hasilnya sangat begitu stabil, yaitu lampu terlihat terang dan motor berputar. Nah, pada bagian LCD terlihat bahwa daya keluarannya sangat stabil, bahkan sampai mencapai daya maksimumnya sampai 48 dan di detik cycle 40%. Jadi berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem MPPT pada panel surya 50 WP menggunakan algoritma PNO pada konverter buck, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem tanpa controller tidak memiliki mekanisme untuk melacak titik daya maksimum panel surya, sehingga daya keluaran yang diperoleh sangat bergantung pada karakteristik beban dan kondisi penyinaran matahari. Yang kedua, sistem MPPT berbasis algoritma PNO mampu melakukan pelacakan titik daya maksimum melalui penyesuaian data cycle secara otomatis pada konverter buck. Yang ketiga, pengujian sistem MPPT dapat tanpa kapasitor menunjukkan adanya ripple tegangan yang cukup besar, sehingga kesetabilan tegangan keluaran masih kurang optimal. Yang keempat, penambahan kapasitor pada rangkaian konverter buck mampu meredam riak tegangan, menghasilkan keluaran yang lebih halus dan stabil, dan meningkatkan kualitas pembacaan sensor tegangan serta arus. Yang kelima, berdasarkan hasil observasi, konfigurasi sistem MPPT berbasis PNO dengan penambahan kapasitor memberikan kinerja terbaik dibandingkan sistem tanpa controller maupun sistem PNO tanpa kapasitor. Yang keenam, secara keseluruhan, penggunaan algoritma PNO yang dipadukan dengan konverter buck dan kapasitor dapat meningkatkan kesetabilan serta mengoptimalkan pemanfaatan daya yang dihasilkan oleh panel surya. Jadi untuk sistem MPPT berbasis PNO dengan penambahan kapasitor merupakan konfigurasi terbaik karena mampu menghasilkan tegangan keluaran yang lebih stabil, mengurangi riak atau ripple, serta membantu sistem bekerja lebih optimal dalam melacak titik daya maksimum panel surya.